Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ayyuhal ikhwah, ayatul akhawat, rahmani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, tentunya kita terus dan senantiasa mengingatkan diri kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga tentunya. Di antaranya adalah kita masih diberikan taufik olehnya Rabbul Alamin untuk kembali mengikuti dan melanjutkan kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah dan juga kesempatan, kesehatan untuk selalu mengisi waktu dengan hal-hal yang berfaedah. Di antaranya adalah menuntut ilmu sebagai bekal tentunya dalam mengarungi kehidupan ini sehingga akhir hayat nanti dan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Hadirin semuanya, al-ikhwah wal akhawat. Jadi sebagaimana dimaklumi, kita masih dalam bahasan Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, yang tepatnya pada kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah. Namun pada halaqah kali ini adalah halaqah yang terakhir ya dalam bahasan ini, dan alhamdulillah kita sudah membahas kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah ini cukup lumayan waktunya ya, dan alhamdulillah kita sudah selesai. Jadi kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah sebagaimana kita ketahui adalah bagian pembahasan atau bab di dalam Sahih Muslim. Jadi ini sebagian daripada atau salah satu di antara bab-bab ya atau yang disebut dalam kitab Muslim itu kitab-kitab yang ada di situ. Kalau tidak, tentu bahasan dalam Sahih Muslim itu cukup banyak sekali. Sebetulnya kitab Sahih Muslim itu termasuk kitab yang jami', kitab yang menyeluruh, yang terhitung lengkap ya, karena bahasanya cukup lengkap ya, dari bahasan al-iman, iman, terus kemudian ada juga bahasan akidah dan seterusnya, daripada bahasan fikih, tafsir dan seterusnya sebagiannya ya. Jadi tentu bagi seorang muslim, kitab Sahih Muslim ini adalah kitab yang kalau boleh disebut sebagai kitab wajib ya untuk dimiliki sebagai pedoman tentunya, karena melihat kedudukannya. Karena Sahih Muslim kita ketahui bersama, dia adalah kitab yang kedua setelah Sahih Bukhari dari sisi kesahihannya. Kalau tidak ya kita ketahui bersama, kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Jadi intinya bahwasanya isi-isinya perlu semua dipelajari. Namun ya kalau memiliki waktu ya silahkan dikaji, dibahas gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang juga dengan wasilah-wasilah internet dan seterusnya bisa seorang untuk mengikuti kajian-kajian yang ada dan dilihat pembahasan-pembahasannya dalam bab-bab tertentu dalam kitab Sahih Muslim ini, oleh tentunya mereka-mereka para ulama, para ustadz yang tentu memiliki ilmu dalam bidang ini. Ala kulli hal, kita sebutkan ini sekarang kita sudah dalam bab yang terakhir dalam kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah, yaitu bab ma baina an-nafkhatain, bab antara dua tiupan sangkakala. Dan ini bab ini disimpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan penyebutan atau disebutkannya bab antara dua tiupan sangkakala ini tentu sangat-sangat tepat ya, karena setelah disebutkannya tanda-tanda hari kiamat, fitnah-fitnah yang terjadi, lalu kemudian pada akhirnya disimpulkan bahwasanya dunia ini akan sirna pada waktunya nanti, keadaan-keadaannya pun sudah sedikit dibocorkan melalui riwayat-riwayat sebelumnya. Ya contohnya saja riwayat
yang ada di atas tulisan bab tadi, yaitu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebut di situ katanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat terjadi sementara orang tengah memeras unta perahan, belum juga wadahnya sampai ke mulutnya hingga kiamat terjadi. Dua orang saling berjual beli, belum juga selesai jual belinya, kiamat terjadi. Belum juga keduanya berjual beli hingga kiamat terjadi. Dan seorang memperbagi telaganya, belum juga kembali hingga kiamat terjadi. Dalam riwayat lain juga ada sebagian mereka yang keluar rumah namun tidak kembali lagi ke rumahnya karena kiamat terjadi. Dan ini yang pernah kita baca pada pertemuan sebelumnya, dan kita terangkan bahwa ini menunjukkan kiamat itu datangnya tiba-tiba. Kiamat itu datangnya tiba-tiba. Nah, ketibaan kiamat itu ya tentu diawali oleh alamat, tanda-tanda baik kecil maupun besar daripada tanda-tanda tersebut, dan itu sudah disampaikan, sudah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada pada kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah ini. Nah, oleh karena itu tadi kita sebutkan penyebutan daripada bab yang terakhir ini sangat-sangat munasabah sekali, sangat-sangat cocok, ya, tepat, karena di awal sudah disebutkan bagaimana keadaan-keadaan orang-orang yang menjumpai hari kiamat tiba pada waktu itu, lalu kemudian tibalah waktunya setelah matahari terbit atau terbenam dari arah timur, terbit dari arah barat, kemudian juga ada api dan seterusnya, maka muncullah nafkhah, yaitu tiupan sangkakala bahasa kita, tiupan sangkakala. Nah, itu ini yang kita bahas yang terakhir kali di sini dalam bab ini. Dan ini tetap kita ingatkan kepada diri kita bahwasanya bagaimanapun seorang itu panjangnya hidup di dunia, itu mesti akan menjumpai yang namanya kiamat. Minimal kiamat kecil, yaitu kematian. Dan kiamat besar tentunya akan pasti. Taib, kita baca hadisnya ya. Qala haddatsana qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash 'an Abi Shalih 'an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina an-nafkhatain arba'un qalu ya Aba Hurairah arba'una yawman qala abaitu qalu arba'una shahran qala abaitu qalu arba'una sanatan qala abaitu thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayunbituna kama yanbutu al-baqlu qala wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbudz dzanabi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Begitu juga semakna dengan hadis yang setelahnya terkait dengan ajbu adz-dzanab, kita baca saja ya. Wa qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana al-Mughirah يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة قالوا أي عظم هو يا رسول الله قال عجب الذنب. Taib. Jadi sesuatu kita melihat dulu dan dilihat terjemahnya hadis yang pertama dalam bab ini yang tadi kita sudah baca daripada Abu Hurairah, dan semua hadis yang terakhir ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ma baina an-nafkhatain arba'un, antara dua tiupan sangkakala terdapat 40. Mereka bertanya, hai Abu Hurairah, 40 harikah? Abu Hurairah berkata, abaitu, aku enggan menjawab. Mereka bertanya, 40 bulankah? Abu Hurairah berkata, aku enggan menjawab. Mereka bertanya, 40 tahunkah? Abu Hurairah berkata, aku enggan menjawab. Maksudnya aku tidak mau menjawab.
Aku tidak mau menjawab. Kemudian Allah menurunkan air dari langit lalu menumbuhkan seperti tumbuhan tanaman. Ia berkata, tidak ada seorang pun melainkan telah usang kecuali satu tulang, hancur lebur, tidak ada sisanya kecuali satu tulang, yaitu tulang ajbud dzanab, bahasa kita tulang ekor. Dari situlah manusia disusun pada hari kiamat, maksudnya dihidupkan kembali pada hari kiamat. Begitu juga dengan hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, setiap anak cucu Adam dimakan tanah kecuali tulang ekor ajbud dzanab. Dari situlah ia diciptakan, dari situlah ia disusun kembali. Gitu juga dengan hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan bumi selamanya. Padanya lah ia disusun kembali pada hari kiamat. Mereka bertanya, tulang apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tulang ekor. Jadi kalau kita membaca sepintas saja dari hadis ini, kita akan memahami hakikat kita. Bahwasanya hakikat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sedikit ilmu saja, apabila kita ingin merenungkan hadis-hadis ini, kita sudah faham diri kita dan tidak ada celah lagi untuk kita sombong. Tidak ada celah lagi untuk kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala dan terlena dengan dunia ini. Okelah, kita di dunia ini ya tentu kita kata Allah Subhanahu wa taala sendiri, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Maknanya kita kerja normal, ya kita juga menikmati dunia ini normal, ada keluarga, ada istri, ada anak, ada permainan dan sudah normal. Namun sekali lagi kenormalan itu hanya pada batas-batas tertentu saja, tidak sampai melupakan kita akan akhirat kita. Ya, karena kita pahami bersama sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang normal-normal tadi, yang seharusnya ada batasannya itu tanpa batas. Kalau bahasa kita remnya blong gitu, tidak ada briknya udah rusak, jadi akhirnya sudah langsung lost begitu saja. Diajak kebaikan malah yang ngajak itu dinasihati. Nah itu tadi kita sebutkan sedikit saja keinginan orang itu untuk mentadabburi hadis-hadis ini tanpa melihat syarahnya saja, lihat terjemahnya, itu pun sudah mengingatkan dia ya akan hakikatnya. Bahwasanya ini dilihat ada tulang ekor, nanti itu akan diciptakannya dia nanti dari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kehidupannya setelah kematian. Itu belum melihat atau mendengar syarah-syarahnya saja. Kalau betul-betul insaf ya, adil pada diri sendiri, begitu maka insyaallah akan ada kesadaran biidznillah taala. Namun lagi-lagi ini terkait dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengkhabarkan dia bahwa antara dua tiupan sangkakala terdapat 40. Jadi ini terkait dengan sangkakala ya, terkait dengan sangkakala, dan sangkakala ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah nafkhun fis-sur. As-sur atau dalam bahasanya adalah qarnun yunfakhu fihi, kata Nabi SAW. As-sur atau bahasa kita sangkakala itu adalah bentuknya qarnun, tanduk yang ditiupkan oleh malaikat yang disebutkan oleh para ulama namanya Israfil. Nanti kita akan sebutkan nukilan yang disebut oleh para ulama. Jadi bahwasanya as-sur bahasa syariatnya di sini Nabi SAW menyebutkan ma baina an-nafkhatain, antara dua tiupan as-sur. Tadi kita sebutkan tiupan dari as-sur, benda yang dari tanduk, walau alam hakikatnya bagaimana bentuknya gitu, bagaimana besarnya, karena yang meniupkan juga malaikat yang besar begitu. Dan wallahu ta'ala alam, yang penting itu dia punya syarah atau penjelasan daripada para ulama. Maka mudahnya itu disebut sangkakala. Bentuknya wallahu ta'ala alam hakikatnya, besarnya, kecilnya, tapi yang disebutkan adalah dari tanduk. Lalu kemudian di situ terkait dengan an-nafkhatain, jadi tiupan. Terkait dengan tiupan ini
Ini para ulama kalau kita melihat penjelasannya ini cukup panjang ya, penjelasan mereka terkait dengan tiupan sangkakala itu. Tiupan sangkakala. Jadi ada berapa banyak malaikat meniup, berapa kali malaikat meniup sangkakala tersebut. Jadi bahasa kita lah sangkakala gitu kan. Jadi tiupan trompet. Nah, kalau trompet bentuknya seperti trompet pula. Jadi seperti tadilah. Jadi sangkakala tersebut berapa kali ditiupkan? Ada yang menyebutkan sebanyak 2 kali, ada yang menyebutkan sebanyak 3 kali, ada yang menyebutkan sebanyak 4 kali. Dan masing-masingnya tidak jauh-jauh semua daripada hadis-hadis yang ada atau ayat-ayat yang ada. Namun istimbat mereka saja. Jadi kalau melihat ya pendapat yang paling kuat dalam hal ini, dan itu disokong atau didukung oleh hadis yang ada di depan kita, karena hadis yang ada di depan kita ini menyebutkan antara 2 tiupan sangkakala, antara 2 tiupan. Berarti di sini menunjukkan, mengisyaratkan tiupan itu ada 2 kali. Tiupan itu ada 2 kali. Namun para ulama yang menyebutkan tiupan itu 3 kali, ada dalilnya juga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa mereka menyatakan atau berpendapat tiupan itu sebanyak 3 kali. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, yang pertama adalah surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah as-sur tadi, sangkakala tadi, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Lalu matilah makhluk yang ada di langit dan ada yang makhluk yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mati. Lalu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zumar juga ayat 68, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiupkan lagi sangkakala tersebut, lalu kemudian mereka yang mati tadi bangun, kemudian menuju hari kiamat, itu pada hari kiamat. Nah, kemudian juga ayat yang lain terkait dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan terkait dengan tiupan sebelum kematian. Waalaikumsalam. Tiupan sebelum kematian itu yang disebut oleh para ulama sebagai tiupan al-faza'. Al-faza'. Jadi yang menyebutkan 3 tiupan ya, mereka bagi menjadi, yang pertama adalah tiupan al-faz'u, kemudian yang kedua adalah tiupan as-sa'qu namanya, kemudian yang ketiga adalah tiupan al-ba'tsu wan nusyur. Ini yang tiupan mereka yang menyebutkan tiupan itu ada 3 kali. Maksudnya malaikat Israfil itu meniupkan sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama begitu, itu namanya tiupan al-faza'. Al-faza'. Ya, kalau kita di sini ada polisi namanya faza'ah. Itu faza', yaitu faza' itu mengejutkan, mengejut. Jadi tiupan itu yang pertama adalah untuk mengejutkan. Mereka-mereka yang tadi di pasar lah, di telaganya lah, sedang berjual beli, sedang memerah untanya, ditiupkan sekali begitu, itu untuk mengejutkan mereka. Itu namanya al-faza', mengejutkan. Kemudian yang kedua adalah tiupan as-sa'qu. As-sa'qu. As-sa'qu itu diartikan sebagai al-maut, kematian. Jadi ketika ditiupkan itu, mereka tadi udah terkejut-kejut gitu, kaget minta ampun, terperanjat karena tiupan yang begitu besar. Baru setelah yang kedua itu mati mereka. Itu as-sa'qu namanya. Kemudian setelah kematiannya ditiupkan lagi, itu namanya tiupan al-ba'tsu wan nusyur. Itu ditiupkan tiupan untuk membangkitkan mereka dari kuburnya. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan tiupan yang terakhir ini adalah beliau SAW disebutkan hadis yang sahih bahwa beliau yang paling pertama dibangun dari kuburnya setelah ditiupkan tiupan yang ketiga tadi.
Nah, ini yang membagi tiupan menjadi 3 ya. Yang membagi tiupan menjadi 2 itu antara tiupan al-faz'u dengan tiupan al-mautu, itu sekali tiupan. Sekali tiupan. Jadi sekali arung lah bahasanya. Pertama dia terperanjat, kedua dia mati sekaligus. Maka para ulama yang membagi tiupan itu ada 2, itu disebut sebagai, yang pertama adalah tiupan as-sa'ku saja. Tiupan as-sa'ku. Jadi tidak disebut lagi al-faz'u. Jadi dah as-sa'ku, al-faz'u dah masuk di as-sa'ku itu. Karena tiupan, sekali tiupan itu mereka terperanjat lalu kemudian mati. Dan sudah masuk al-faz'u, kemudian as-sa'ku. Jadi yang pertama adalah as-sa'ku, kemudian setelah as-sa'ku, kematian itu, baru al-ba'tsu wan nusyur. Al-ba'tsu wan nusyur. Adapun yang pendapat yang keempat, pendapat selanjutnya adalah tiupan itu ada 4. Jadi mereka bagi sebelum kiamat itu ada 2 tiupan, ya, kemudian setelah mereka mati itu ada tiupan berikutnya. Namun ya, kalau kita melihat dalil-dalil yang ada yang didukung oleh hadis di depan kita ini adalah pendapat yang kedua tentunya, bahwa tiupan itu ada 2 kali. Tiupan itu ada 2 kali karena Nabi SAW di sini menyebutkan antara 2 tiupan, antara 2 tiupan sangkakala. Namun kalau di Al-Quran memang disebut itu tiupan al-faz'u, itu disebutkan tiupan al-faz'u. Oleh itu para ulama menyebutkan apa yang disebut oleh Al-Quran itu dikhususkan oleh hadis ini. Dikhususkan oleh hadis ini yang menunjukkan bahwasanya tiupan itu ada 2. Apa yang disebut oleh Al-Quran yang tadi al-faz'u itu satu kesatuan dengan as-sa'ku, dengan kematian. Jadi terperanjat terlebih dahulu, lalu kemudian mati. Kemudian setelah itu dibangkitkan. Ala kulli hal, ini tentu bahasan-bahasan yang disebut oleh para ulama terkait dengan hal ini. Namun yang paling jelas kita imani ya, yang disebut oleh Nabi SAW ini, bahwasanya tiupan-tiupan ini akan ada. Jadi adapun terkait dengan sangkakala tadi sudah kita sebutkan ya, Nabi SAW menyebutkan as-sur qarnun yumfakhu fihi. Ya, sangkakala itu adalah as-sur qarnun, jadi yumfakhu fihi, yang ditiupkan padanya. Kemudian bahkan para ulama menyebutkan, Al-Ibnul Athir menyebutkan di situ as-sur huwa al-qarnul ladzi yumfakhu fihi Israfil. Jadi as-sur itu adalah tanduk ya, yang ditiupkan oleh Israfil alaihi salatu wassalam. Dan seterusnya, bahwasanya dalil tentang tiupan ini diantaranya adalah hadis ini, juga ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Taib. Kemudian terkait dengan Israfil ya, terkait dengan Israfil alaihi salatu wassalam. Jadi ini kita juga sering menyebutkan atau sering mendengar Israfil ya sebagai nama daripada malaikat yang meniupkan sangkakala atau tadi as-sur ini. Jadi para ulama menyebutkan bahwa nama Israfil ini tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Tidak ada hadis Nabi SAW yang sahih yang menyebutkan nama Israfil secara khusus. Tidak ada sebagai malaikat yang meniupkan sangkakala. Tidak ada. Namun itu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau, ushtuhira anna sahibas sur Israfil alaihi salam wa naqala fihi al-Hilmiyu al-ijma'. Jadi telah masyhur bahwasanya yang meniupkan trompet adalah Israfil alaihi salatu wassalam, dan al-Imam al-Halimi itu atau al-Hulaimi itu menyebutkan para ulama ijma' akan nama ini. Begitu juga dengan Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan wal umamu mujmi'un ala anna alladhi yanfukhu fis sur Israfil alaihi salatu wassalam. Para ulama, kata Imam Al-Qurtubi, itu telah sepakat bahwa yang meniupkan trompet sangkakala
sangkakala itu adalah namanya Israfil. Jadi penamaan daripada Israfil ini adalah penamaan para ulama yang mereka ijma akan hal ini. Namun kalau kita berbicara dalil-dalilnya, itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya namanya Israfil. Itu semua adalah ijma para ulama saja. Namun ijma ini tentu tidak bisa diremehkan tentunya, karena semuanya menyebutkan namanya Israfil. Jadi wallahu ta'ala alam, yang jelas kita pun ikut menyebutkannya Israfil ya, karena ijma para ulama sebagaimana kita nukilkan nukilan daripada ucapan-ucapan ulama yang tadi kita bacakan. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhabarkan kepada kita antara dua tiupan sangkakala. Dan ini adalah khabar-khabar sebagai pelengkap dan sebagai penambah keyakinan bagi kita bahwasanya tadi dah di awal kita sebutkan Nabi mengkhabarkan kiamat itu datang secara tiba-tiba. Kemudian selanjutnya sangkakala atau tanduk yang ditiup, yang kita namakan sangkakala dalam bahasa kita, ini sudah menjadi tanda besar hari kiamat yang apabila didengar pada waktu itu terperanjat pertama kali, lalu kemudian otomatis mati. Nah, kalau tidak ada persiapan sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ya tentu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi tentunya dan sangat-sangat menyesal. Dan perlu diketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan ya dalam satu hadis terkait dengan hal ini, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa waspada, lalu kemudian senantiasa bersiap-siap diri akan menghadapi tiupan sangkakala ini. Jadi walaupun kiamat itu ya tentu kalau kita melihat sekarang udah 1400 sekian tahun gitu ya, belum juga kiamat. Tapi dah pernah kita sebutkan dengan diutusnya beliau itu sudah menunjukkan kiamat sudah dekat. Jadi dengan dekatnya kiamat itu Rasulullah SAW sudah di awal-awal beliau SAW itu waspada, kemudian bersiap diri, dan tidak ada lengah-lengah sedikit pun, tidak ada lalai-lalai, berleha-leha, bahasa kita tidak ada lagi. Sebab itulah beliau SAW ketika mengkhabarkan tentang malaikat yang meniupkannya sangkakala ini, beliau menyebutkan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, At-Tabrani dan juga yang lainnya. Itu beliau menyebutkan di situ, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna. Bagaimana mungkin, kata Nabi SAW, an'amu, aku akan menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Ya. Sementara sahibul qarn, pemilik tanduk, maksudnya memegang tanduk. Jadi memegang tanduk malaikat, maka di sini tidak disebutkan namanya Israfil. Jadi Nabi SAW menyebutkan sahibul qarni. Jadi yang memegang tanduk. Jadi bagaimana mungkin aku akan menikmati kenikmatan-kenikmatan ini, sementara yang memegang tanduk, pemegang tanduk sudah memasukkan tanduk itu di mulutnya. Sudah memasukkan tanduk itu di mulutnya, maksudnya siap meniupnya. Sudah memasukkan tanduk itu di mulutnya. Wahana jabhatahu, dan sudah bersiap-siap untuk meniupnya. Wa asgha as-sam'a mata yu'mar, dan dia sudah bersiap siaga untuk menerima perintah. Untuk menerima perintah kapan saja meniupnya. Qala fasami'a dzalika ashabu Rasulillah sallallahu. Jadi setelah itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah mendengar kabar itu, mereka syaqqa alaihim, mereka merasa berat ya mendengar berita tadi. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, qulu, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkanlah hasbunallah, Allah saja yang mencukupkan. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini kabar dan hadis ini disebutkan oleh para ulama, hadis sahih, bahwa menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sendiri juga waspada ya. Waspada artinya tidak lengah, tidak lalai terhadap dunia ini. Ya, wa kaifa an'amu
wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna. Bagaimana mungkin aku akan menikmati nikmat-nikmat ini sementara pemegang yang memegang tanduk ini sudah memasukkan tanduk itu di mulutnya, sudah bersiap-siap untuk meniupnya, sudah bersiap-siap untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk meniupnya. Lalu para sahabat yang mendengar ya tentu merasa berat. Ini Rasulullah SAW saja tidak menikmati nikmat-nikmat yang ada gara-gara memikirkan malaikat yang akan bersiap meniup trompet atau tanduk ini. Lalu Nabi SAW mengingatkan sahabat-sahabatnya, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi oleh itu ini juga terkait dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ini adalah termasuk zikir-zikir ya yang disunahkan, dan zikir mutlak tentunya, zikir yang setiap saat boleh kita baca ya, terutama ketika ada masalah-masalah besar, masalah-masalah besar yang menyusahkan dan seterusnya, karena memang maknanya ini adalah bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, dan hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi SAW mengkhabarkan, inna tarfa sahibis sur mudh wukila bihi musta'iddun. Jadi sesungguhnya kata Nabi SAW, mata pemegang sur, pemegang sangkakala tadi, tanduk tadi, itu malaikat tentunya, dan lagi-lagi ini tidak disebutkan namanya. Sesungguhnya mata pemegang asur, tanduk ini semenjak ditugaskan untuk meniupnya, itu semenjak itu dia bersiap siaga. Yanzuru nahwal arsy. Jadi malaikat tersebut melihat ke arah arsy. Ini menunjukkan siap-siapnya. Makhafata an yu'mar qabla an yartadda ilahi torfu. Takut kalau seandainya ketika diperintahkan itu dia lengah. Jadi senantiasa matanya terbuka menunjukkan siap siaga, karena takut ketika diperintahkan dia keadaan lengah, maka senantiasa begitu saja. Kemudian ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Seakan-akan kedua matanya itu seperti bintang yang menyala. Jadi bintang kan tak pernah redup itu, bintang. Jadi begitu juga mata daripada malaikat yang meniup trompet atau meniup asur ini. Jadi tidak pernah tidak siap-siap, selalu standby. Jadi ukurannya sebagaimana Nabi SAW mengkhabarkan, melihat matanya terus gitu ya, terbuka melihat ke arah arsy, kemudian siap-siap untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis ini tentu diketahui oleh Nabi SAW, maka tidak heran beliau menyebutkan kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna. Jadi bagaimana mungkin aku akan menikmati nikmat-nikmat ini sementara pemegang tanduk tadi, asur sangkakala tadi, sudah siap-siap untuk meniupnya. Bahkan dia sudah memasukkan tanduk tadi ke dalam mulutnya. Ini menunjukkan kiamat itu memang sudah benar-benar dekat. Yang malaikatnya sudah siap siaga gitu, dan ini kita imani ya. Bagaimana bentuknya dia siap siaga dan seterusnya, gambarannya sudah ada bocorannya tadi. Namun bentuknya bagaimana, wallahu ta'ala alam, yang jelas keimanan kita itu malaikat sudah siap-siap. Namun ya sebagaimana jawaban Nabi SAW, ya tidaklah seperti yang tadi disebutkan dengan membaca atau mendengar riwayat-riwayat seperti ini lalu kemudian kita sia-siakan makanan, ya tidaklah. Tapi yang jelas kita betul-betul di awal tadi kita sebutkan bersiap siaga, tidak terlena, hidup yang normal-normal saja, menikmati kenikmatan yang normal-normal saja, ada batasan-batasannya, yang itu semua tidak menjadikan kita lupa akan akhirat, akan persiapan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita betul-betul istiqomah di atasnya. Taib. Jadi di sini ma baina an-nafkhatain arbaun, antara dua tiupan sangkakala kata Rasulullah SAW terdapat 40.
Nih 40 apa? Nih wallahu ta'ala alam. Sehingga ketika ditanya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bertanya, aku tidak mau menjawab. Abaitu, aku tidak mau menjawab. Ini ada kemungkinan memang Abu Hurairah tahu jawabannya tapi tidak mau menjawab, atau kemungkinan yang kedua Abu Hurairah memang tidak tahu jawabannya. Tidak tahu jawabannya karena Rasulullah SAW tidak mengkhabarkan 40 apa. Apakah 40 hari kah? 40 tahun kah? 40 bulan kah? Wallahu ta'ala alam. 40. Mereka bertanya berarti kalau dalam hadis ini antara dua tiupan, di awal tadi kita sebutkan, ini sebagai pendukung pendapat yang mengatakan bahwasanya tiupan itu ada 2 kali. Berarti 2 tiupan yang dimaksud adalah yang pertama tiupan as-sa'ku, tiupan kematian, untuk mematikan seluruh yang ada di langit maupun yang ada di bumi, kecuali yang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua adalah tiupan an-nafkhu al-ba'thi. Jadi tiupan kebangkitan, untuk membangkitkan yang dimati-matikan tadi dari kuburnya, terkhusus manusia. Antara tiupan as-sa'ku dengan tiupan al-ba'thu, itu kata Nabi SAW ada 40. Seperti tadi mereka bertanya, hai Abu Hurairah, 40 harikah? Ya, karena Abu Hurairah menyampaikan hadis bagaimana yang beliau dengar ya. Ya, hanya 40 saja beliau sebutkan. Lalu kemudian Abu Hurairah ditanya 40 harikah? Abu Hurairah berkata, aku enggan menjawab. Maksudnya tidak mau menjawab. Ada 2 kemungkinan tadi kita sebutkan. Kemudian mereka bertanya 40 bulankah? Abu Hurairah berkata, aku enggan juga menjawab. Mereka bertanya 40 tahunkah? Abu Hurairah juga sama jawabannya, tidak mau menjawab. Lalu kemudian Allah menurunkan air dari langit, lalu menumbuhkan seperti tumbuhan tanaman. Fayumbituna kama yambutu al-baqlu. Kemudian Allah menurunkan air dari langit. Berarti ini setelah ditiupkan tiupan as-sa'ku dimatikan, lalu kemudian ditiupkan setelah 40, wallahu alam 40 apa tadi? Setelah itu ditiup lagi, lalu kemudian Allah menurunkan air dari langit untuk menumbuhkan seperti tumbuhan tanaman, yaitu manusia dibangkitkan itu seperti tumbuhan kecambah lah, wallahu alam lah ya. Yang jelas ya, ketika diturunkan air hujan, lalu mereka bangkit daripada kuburnya satu persatu. Ia berkata, tidak ada seorang pun, ini kata para ulama ada 2 kemungkinan juga. Ia berkata, siapa yang berkata ini? Ada yang menyatakan Nabi SAW, dan itu yang zahir ya. Yang jelas yang paling dekat ini adalah Nabi SAW yang mengatakan. Yang kedua yang mengatakan di sini adalah Abu Hurairah. Kemungkinan Abu Hurairah juga boleh mengatakan demikian ya, berdasarkan dia pernah mendengar daripada Rasulullah SAW. Tapi yang paling dekat adalah Nabi SAW berkata. Jadi Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun melainkan telah usang kecuali 1 tulang, yaitu tulang ekor. Dari situlah manusia disusun pada hari kiamat. Nah, ini ajbu adzanab, tulang ekor. Karena tulang ekor ini kata Nabi SAW, awwaluma khuliqa al-insan. Jadi yang ciptaan manusia diawali pertama kali dari tulang ekor. Dari tulang ekor, lalu dia juga yang terakhir kali usang atau hancur. Jadi oleh karena itu para ulama menyebutkan, kalau di sini disebutkan secara zahir hadis ini mengkhabarkan kepada kita bahwasanya tulang ekor ini tidak akan hancur. Tidak akan hancur. Namun penjelasan para ulama bahwa tidak akan hancur di sini maksudnya adalah dia yang paling terakhir hancur. Dia yang paling terakhir hancur, dan dia tidak akan hancur semuanya. Ada sisa-sisanya. Jadi tidak dibayangkan bahwasanya tulang ekor itu ketika digali kuburan gitu ya, sudah ratus tahun, sudah lebur semua tulang belulangnya gitu, lalu kemudian kita bayangkan sisa tulang ekor saja satu. Ya mungkin saja kemungkinan ada, tapi penjelasan para ulama bahwa yang dimaksud di sini adalah yang paling terakhir lebur, yang paling terakhir hancur, yang paling terakhir usang. Itu maksudnya. Lebur atau tidaknya ya tergantung keadaan tanahnya. Tergantung, tapi kebanyakannya itu ada sisanya. Kebanyakannya ada sisanya. Karena Nabi SAW menyebutkan tadi wa awwalu wa akhiru ma yubla. Jadi awwalu ma khuliqal insan. Jadi
ciptaan manusia yang paling pertama itu diawali dari tulang ekornya. Lalu kemudian tulang ekornya yang terakhir kali hancur, yang paling terakhir kali untuk usang. Jadi karena itu tadi disebutkan penjelasannya dalam hadis ini adalah yang paling terakhir kali usang, yang paling terakhir kali lebur dari sekian tulang-tulang yang ada. Kemudian hadis berikutnya di situ disebut setiap anak cucu Adam dimakan tanah kecuali tulang ekor, lagi-lagi kita ingatkan bahwasanya bukan berarti dia tidak lebur dan seterusnya, tidak, tapi ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana tadi keterangannya bahwa tulang ekor ini adalah tulang yang terakhir lebur, namun ada sisa-sisanya. Kemudian juga hadis Nabi SAW ini menunjukkan setiap anak cucu Adam dimakan tanah. Ini hadis bersifat umum tentunya ya, bersifat umum. Karena ini dikecualikan padanya para anbiya, para rasul. Nabi SAW sudah jelas menyatakan innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah untuk memakan jasad-jasad para nabi. Berarti para nabi ini tidak dimakan oleh tanah. Begitu juga dengan para syuhada. Jadi mereka juga dikecualikan daripada apa yang disebut di sini. Jadi setiap anak cucu Adam dimakan tanah kecuali tulang ekor. Kita tambahkan lagi tadi kecuali mereka-mereka yang tidak dimakan tanah, ya, termasuk para anbiya, para rasul dan juga termasuk para syuhada. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan bumi selamanya. Padanya ia disusun kembali pada hari kiamat. Ya, jadi sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis yang pertama kita baca, kemudian Allah menurunkan air dari langit lalu menumbuhkan seperti tumbuhnya tanaman. Jadi mulai tumbuhnya badan manusia itu dari tulang ekornya. Jadi sebagaimana diawali ciptaannya dari tulang ekor, maka dibangkitkannya dia sebagai tanaman ketika disiram air, itu awalnya dari tulang ekor juga. Dan ini yang disebut Nabi SAW dalam hadis yang terakhir ini, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan bumi selamanya. Padanya ia disusun kembali pada hari kiamat. Mereka bertanya, tulang apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tulang ekor. Namun ini tentu kebanyakannya ya, baik ada tersisa atau tidak tersisanya tulang ekor itu tetap akan dibangkitkan. Karena ini berbicara keumumannya tentu ya, dan asal manusia itu sendiri diawali daripada tulang ekor, kemudian juga nanti dibangkitkan diawali daripada tulang ekor. Bagaimana yang tidak ada tulang ekornya? Karena mungkin dibakar lah, begitu kan? Atau mungkin dibunuh kemudian direndam di air keras gitu. Itu semua juga dibangkitkan. Dibangkitkan melalui tulang ekornya. Jadi ada atau tidak ada tulang ekornya, tetap mereka akan dibangkitkan dari situ. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, sebagaimana halnya diciptakannya manusia dari tidak ada, lalu kemudian diadakan dimulai daripada tulang ekornya, maka ketika dia mati pun kalau memang hancur lebur tulangnya itu pun sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan tulang ekor kembali itu, lalu kemudian diciptakannya ulang kembali untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dengan dibangkitkan dari kuburnya. Dibangkitkan dari kubur juga bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki kuburan? Itu juga sama jawabannya. Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan ciptaan-ciptaannya. Karena di awal juga kita tidak ada kuburannya ya. Jadi kita diciptakan dari suatu yang tidak ada, maka sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kita dari ada ataupun tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nah, ini dia ayyuhal ikhwatul akhwat semuanya. Hadis ini sekali lagi bagaimana kita menumbuhkan, kita punya semangat ya
di dalam menginvestasikan kita punya hidup ini untuk akhirat kita. Jadi apa saja yang kita miliki ini, jangan sampai kepemilikan kita ini hanya terbatas di dunia saja. Hanya terbatas di dunia saja. Rizki yang kita miliki jangan sampai hanya rizki yang berbentuk terbatas. Karena para ulama menyebutkan rizki itu ada dua. Ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Ya, bahasa kita ada limited dengan unlimited, begitu. Jadi ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Jadi yang terbatas itu maksudnya adalah terbatas hanya kita nikmati di dunia saja. Yang tidak terbatas maksudnya adalah yang kita bisa nikmati hingga akhirat kelak, dari kuburan hingga akhirat kelak. Jadi rezeki yang kita ketahui itu kan semua bentuk kenikmatan, itu bentuknya rezeki, tidak hanya uang saja, tidak hanya gaji saja, tidak hanya pekerjaan saja, bahkan waktu itu pun rezeki, bentuknya rezeki. Jadi nyawa kita ini sekarang hidup di kandung badan kita itu juga rezeki. Namun lagi-lagi bahwa jangan sampai apa yang kita rasakan ini berbentuk limited, terbatas, hanya kita nikmati di dunia saja. Jadi oleh itu dengan kita membaca hadis-hadis ini, lalu kemudian tadi kita bacakan hadis Nabi SAW juga, tidak bisa menikmati nikmat-nikmat yang ada gitu ya, karena mengingat yang memegang tanduk tadi sudah memasukkan tanduk itu di mulutnya, siap-siap untuk meniupnya. Itu kita jadikan sebagai spirit, semangat ya, agar semua rezeki yang kita miliki ini jadikan dia unlimited. Jadi jadikan dia tanpa batas. Maksudnya terus sampai kepada akhirat. Ya, bagaimana caranya ya? Semuanya yang pernah kita ketahui tergantung dengan rubah dia punya niat, agar apa yang kita lakukan, gerakan-gerakan aktivitas yang kita lakukan yang tadinya mubah, kita ketahui bersama dengan niat itu bisa berubah menjadi ibadah. Apalagi memang ibadah itu memang nyata-nyata ibadah, maka jangan sampai terlewatkan. Ya, contoh saja bahwa apa yang kita lakukan saat ini, kita luangkan sedikit waktu kita untuk mengikuti kajian-kajian seperti ini, dan juga di tempat-tempat lain misalnya kajian-kajian yang ada, ini adalah bentuknya rezeki. Bentuknya rezeki karena ada waktu di situ ya, ada kesempatan di situ, kemudian ada kesehatan di situ. Namun kalau kita melihat di situ, apabila kita niatnya lillahi ta'ala, maka rezeki yang kita nikmati saat ini itu biidznillah ta'ala rezeki yang berbentuk unlimited, tanpa batas. Tapi kalau kita tidak niatkan lillahi ta'ala, ya jadinya rezeki yang limited juga. Ya, hanya hadir di sini, hanya sekedar jumpa kawan saja ya jumpalah kawannya, sampai situ saja batasannya. Dan seterusnya daripada niatan-niatan duniawi lainnya, dan kiaskan kepada seluruh apa yang kita miliki daripada dunia ini. Ya, jadi silahkan apabila mau rizki tersebut bentuknya unlimited, maka niatkan dia lillahi ta'ala. Al-malu wal banun. Jadi harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Namun apakah perhiasan dunia itu sebatas dunia saja atau dia akan berkelanjutan, itu tergantung pilihan kita, tergantung keinginan kita, tergantung pengorbanan kita. Ya, silahkan saja. Silahkan saja, yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, tergantung apakah cintanya kepada keluarganya itu sampai cinta mati saja, atau cinta sampai akhirat nanti. Kalau cinta mati ya terbatas. Kalau udah mati, suaminya mati, ya dia menikah lagi perempuannya. Ya, kalau misalnya wanitanya atau istrinya terlebih dahulu meninggal, ya berarti suaminya nanti, istrinya mati, lalu kemudian ya nikah lagi ya, karena memang cintanya sampai mati. Selesai dia masuk kuburan, istrinya dia menikah lagi. Ya tidak salah, karena memang dia sebut cintanya cinta mati. Terbatas kan rezekinya, begitu kan, terbatas. Ya, maksudnya kita mau bahasan kita nih rezeki yang unlimited. Kita punya keluarga sekarang, kita usahakan, kita setting dia supaya menjadi rezeki yang unlimited sampai di akhirat nanti kita saling menikmati. Sebagaimana kita menikmati bersama di dunia, kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersama-sama di akhirat nanti hidup dengan nikmat. Itu dia.
Jadi sekali lagi ayol akhwat, hadis-hadis seperti ini sekali lagi itu sebagai filter tentunya ya dalam kehidupan kita. Ini kalau kita tidak membaca hadis-hadis seperti ini, tidak mentadaburi hadis-hadis seperti ini, itu dikhawatirkan kita akan menikmati dunia ini dengan hanya batasan dunia saja. Dan itu tentu kita tidak mau. Bagi orang yang berakal, tentu dia selalu ingin agar apa yang dia nikmati ini di dunia itu berkelanjutan sampai di akhirat nanti. Taib, karena waktu sudah azan zuhur ya di sini, jadi kita cukupkan sampai di sini. Maka selesai kita dari bahasan kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah dari kitab Sahih Muslim. Dan tentu yang namanya ilmu berkelanjutan ya, dan juga penjelasan-penjelasan yang disebutkan sekira ada yang keliru dan seterusnya, maka itu semua ya dari saya sendiri, dan yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan ambil yang benarnya ya, dan kemudian kalau ada yang salah dan seterusnya ya kita perbaiki diri. Ada pertanyaan dari Iya, pertanyaan apa itu? Yang bumi hancur itu tiupan keberapa? Apa itu? Yang bumi hancur. Ya, yang bumi hancur itu tiupan yang pertama. Kalau kita bagi tiupan, jadi kita ulangi pertanyaannya, bahwasanya bumi hancur itu tiupan yang keberapa? Jadi tergantung, kalau mengambil pendapat tiupan itu ada 3, maka bumi hancur itu tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua. Karena tiupan kedua itu adalah tiupan as-saqu, tiupan kematian. Jadi yang namanya kematian, tiupan kematian itu mematikan semuanya dan menghancurkan semuanya. Maka itu yang disebut dalam hadis yang tadi kita baca, ma baina nafkhatain arba'un. Antara 2 tiupan ada 40 tenggang waktu, 40 harikah, wallahu alam dan seterusnya. Jadi kehancuran bumi itu pada tiupan yang kedua, apabila mengambil pendapat tiupan itu sebanyak 3 kali. Tapi kalau mengambil pendapat yang kedua dan itu yang kita pilih, pendapat 2 kali tiupan dan itu yang kita pilih, berarti kehancuran bumi itu tiupan pertama. Tiupan pertama. Tadi sebelumnya disebutkan memperbaiki telaganya. Itu pada akhir zaman tiap-tiap orang punya telaga atau gimana? Oh, tidak mesti. Jadi ada pertanyaan tadi pertanyaannya adalah akan disebutkan dalam riwayat yang itu yang memiliki telaga ya. Apakah semua orang memiliki telaga? Tidak semestinya. Jadi ini perwakilan saja. Itu gambaran bahwasanya pada waktu itu manusia dalam keadaan baik-baik saja secara duniawi. Secara duniawi ya. Tapi kalau secara ukhrawinya itu seburuk-buruk manusia. Karena kan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya min syirarin nas, kemudian kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang hidup dan menyaksikan kiamat tegak, kiamat terjadi. Nah, mereka itu kiamat terjadi mereka saksikan. Dan dari segi ukhrawi, maka seburuk-buruk manusia tentunya. Tapi dari segi duniawi, mereka dalam keadaan baik-baik saja. Ya buktinya, ya tadi sempat ada kolamnya, dia kuras-kuras gitu kan, sempat berjual beli, sempat untanya dia nikmati dengan perahannya, dan seterusnya. Situasinya senormal seperti kita juga, Pak? Ya, kehidupannya normal. Ya, karena kita baca riwayat-riwayat saja, itu setelah Ya'juj Ma'juj misalnya, atau setelah ada hewan melata itu mereka dalam keadaan sejahtera. Mereka dalam keadaan sejahtera, duniawi dan semuanya. Bahkan setelah tidak adanya orang yang beriman nanti pada hari di akhir zaman, dan di mana mereka itu tegak hari kiamat, itu mereka dalam keadaan baik-baik saja. Ya tentu kita berbicara duniawi ya, baik-baik saja. Ini menunjukkan bahwasanya ukuran baik-baik saja duniawi ini tidak semestinya tegak lurus ya dengan baik-baik saja dalam keadaan ukhrawi. Nah, ini kita mesti hati-hati juga.
sisi agamanya saja. Iya, dari sisi agama. Pemahaman agama. Dari sisi pemahaman agama, karena dibuktikan bahwasanya pada waktu itu tidak akan ada di muka bumi, kata Nabi SAW, yang menyebutkan Allah Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya secuil atau setetes keimanan dalam hatinya pun tidak ada. Karena kita bersama, Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya di akhir zaman itu mereka-mereka yang memiliki mithqala dzarratin minal iman, sedikit saja ada keimanan dalam hatinya, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin, ya, melalui angin. Nah, setelah angin itu ditiup semua mati, ya hiduplah mereka-mereka yang jahat-jahat ini gitu. Tapi lagi-lagi dari segi dunia mereka baik-baik saja. Ustaz, jadi kalau dikaitkan dengan hadis Nabi yang mengatakan tentang benih, jika kita mempunyai benih kita harus menanam. Dikaitkan dengan seburuk-buruknya manusia terhadap agama, berarti mereka tidak tahu akan terjadi kiamat. Tidak tahu. Jadi terkait dengan hadis benih itu ya tentu berlaku untuk kita semua ya. Berlaku untuk kita semua, untuk kita bercocok tanam gitu ya. Terutama tanaman-tanaman yang besar-besar gitu untuk para burung ya. Para burung. Burung-burung ini menikmati dan seterusnya. Itu adalah bentuknya ibadah. Jadi oleh karena itu itu adalah perumpamaan dari Nabi SAW agar kita mengambil kesempatan sebaik-baiknya. Nah, jadi bukan berarti mereka yang baik-baik tadi akan melihat kiamat melihat kiamat terjadi, tidak. Tapi mereka-mereka yang melihat kiamat terjadi sudah confirm tidak memiliki keimanan, lalu kemudian sudah confirm pula bahwa hadis-hadis yang tadi itu mereka tidak akan imani gitu, walaupun mereka tanam-tanam ya, karena pasti mereka bercocok tanam kan. Tapi dia sudah tidak ada keimanan lagi. Nah, taib, saya kira sampai di sini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.